Perkenalkan, nama saya Marsanda Sabatini Karaseran dengan NIM 23111101010169 dari kelas 1D Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi. Di sini saya akan memberikan materi berupa video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu ulasan buku. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan, yaitu teks ulasan buku. Ini adalah buku yang saya ulas, yaitu buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Teks ulasan buku berisi struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman. Identitas mencakup judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, penulis Dr. Asri Maidalisa SKM MKM, Resmiati SKM MKM, Weli Familia SKM MKM, Dr. Idral Purnakarya SKM MKM, Firdaus SP MSI, Yasirli Kairani SGZ, penerbit LPPM Universitas Andalas, tahun terbit 2020, halaman 259, Bahasa Indonesia. Orientasi. Bagian awal dari teks ulasan yang berisi pengenalan berupa latar belakang dan karya yang diulas. Dr. Asri Maidalisa SKM MKM, lahir di Kota Padang tanggal 17 Mei 1975, penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 7 Padang, SD Tanah Air tahun 1987, selanjutnya di SMP Negeri 7 Padang 1990 dan di SMA Negeri 2 Padang 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 di Poltekkes Padang dan memperoleh gelar ahli gizi AMG. Tahun 1996, penulis menyelesaikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan mendapat gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat SKM. Pada tahun 2001 sampai 2004, penulis mengajar di FKM Universitas Baiturama Padang. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 di fakultas yang sama dan memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2005, penulis mulai mengajar di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Penulis melanjutkan pendidikan S3 di tahun 2000, yang sama dengan pendidikan sebelumnya, dan memperoleh gelar doktor di bidang kesehatan masyarakat 2016. Penulis memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2016. Penulis juga aktif di berbagai organisasi seperti IAKIMI Sumatera Barat, Persagi Kota Padang, dan Pergisi Pangan Indonesia. Sejumlah 6 buku ajar dan hasil kegiatan pengabdian beserta hak cipta buku sudah dihasilkan oleh penulis. Beberapa publikasi artikel di jurnal nasional, termasuk jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi juga sudah dihasilkan oleh penulis. Bagian teks ulasan di mana terdapat gambaran yang lebih detail tentang hal-hal yang menarik dari karya yang dapat meningkatkan minat dari pembaca. Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Buku ini disusun utamanya untuk mahasiswa memahami mata kuliah gizi untuk kesehatan masyarakat secara sistematis, di samping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan buku ini memiliki 259 halaman. Buku ini berisi tentang karbohidrat, protein, lemak, proses pencernaan, aborsi, dan metabolisme. 1. Membahas jenis-jenis karbohidrat, sumber makanan yang mengandung karbohidrat,
fungsi-fungsi di dalam tubuh dan mampu mengidentifikasi akibat kekurangan dan kelebihan konsumsi karbohidrat bagi tubuh manusia. Membahas tentang protein, mencakup jenis-jenis sumber makanan, sumber protein, fungsinya bagi tubuh manusia, dan akibat kekurangan serta kelebihan konsumsi makanan sumber protein. Protein termasuk salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh, salah satunya sebagai zat pembangun sel-sel dan jaringan tubuh. Membahas tentang lemak, merupakan zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Bab 4 membahas tentang sistem pencernaan dalam tubuh, mencakup proses pencernaan, aborsi, dan metabolisme makanan. Zat-zat yang sudah diaborsi dan sampai di seluruh tubuh siap dimanfaatkan dan metabolisme menjadi energi. Bab 5 membahas tentang energi, faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan energi, cara menghitung kebutuhan energi. Bagian yang isinya berupa pandangan penulis terkait hasil karya yang diulas. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan vitamin dapat didefinisikan sebagai tingkat asupan yang dapat memenuhi kriteria tertentu untuk memenuhi kecukupan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko kekurangan atau kelebihan vitamin. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kecukupan adalah rentang tingkatan konsumsi yang dapat mencegah terjadinya efek biologis yang diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan asupan vitamin. Jika dibandingkan dengan buku yang berjudul Gizi Masyarakat, buku ini menjelaskan yang rinci dan lebih dalam. Buku ini membahas berbagai aspek gizi masyarakat, masalah kesehatan yang utama, dan ada juga pendekatan utama untuk mengkaji status gizi. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagian teks yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Kesimpulannya, dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat menjelaskan dan mengidentifikasi kelompok rentan gizi dari segi definisi, fisiologis, permasalahan yang umum terjadi, kebutuhan gizi dari masing-masing kelompok, melalui angka kecukupan gizi yang dianjurkan, dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai kelompok rawan gizi, serta terampil dalam menilai kebutuhan gizi bagi kelompok rawan gizi memerlukan perhatian lebih besar karena risiko paparan penderitaan yang merugikan terhadap integritas pribadi fisik, emosional, psikologis, dan atau spiritual yang terkait dengan status gizi dan kesehatannya.